Selamat berjumpa kembali di channel saya ini, Obaja Borneo 128. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari, yaitu sehubungan dengan identitas Dayak Iban. Karena itu, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Semoga terus dikuatkan. Dan saya ingin memberikan salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, seperti saya kemukakan tadi, identitas Dayak Iban ini nanti bisa dilambangkan atau digambarkan, dilambangkan atau digambarkan dengan apa yang dilihat oleh mata atau yang dilihat kasat mata, dan juga bisa didengar, yaitu berupa suara. Karena suatu identitas itu bisa saja dia dilambangkan secara material atau dilihat mata, dan juga dia bisa berupa bunyi. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan identitas Dayak Iban, baik yang berupa material atau yang bisa dilihat kasat mata, ataupun yang bisa didengar atau bunyi. Saya akan memulainya terlebih dahulu, identitas Dayak Iban ini dengan apa yang dilihat kasat mata. Misalnya, yang melekat di badan kita, melekat di badan manusia. Kalau dulu, apabila ada tamu datang ke rumah panjang, mereka bisa melihat ada orang, atau orang katakanlah orang tua, yang mempunyai tato. Tato mereka itu melekat di badan. Mungkin ada tato yang berada di bawah ini, di leher ini, di leher, di depan ini. Kami bilangnya adalah pantang atau tato yang melekat di dego. Yang berikutnya mungkin tato nanti ada yang melekat di tangan bagi laki-laki, di jari bagi laki-laki. Ada juga perempuan yang di jari, tato perempuan yang melekat di jari atau di tangan mereka. Ada juga tato yang nanti melekat di belakang, dan ada juga yang melekat di bahu ini. Jadi apabila kaum laki-laki memakai tato seperti itu, mungkin orang tahu bahwa ini bangsa apa atau suku apa yang bertato seperti ini. Jadi tato itu bisa melambangkan bahwa itu suku tertentu atau bangsa tertentu. Kita menyaksikan berbagai jenis tato yang melekat di badan Dayak Iban, terutama bagi yang laki-laki. Ada tato yang melekat di sini bunga trong, yaitu bunga trong melekat di sini. Nanti maknanya saya tidak kemukakan di sini, tapi nanti kalau ada kesempatan kita akan bertemu pada masa-masa yang akan datang, kita akan bicarakan tato dan maknanya nanti. Ada juga tato yang melekat di katakan di tangan ini bagi laki-laki. Biasanya kalau laki-laki mempunyai tato di tangan, mereka telah katakanlah sudah mendapat kepala musuh atau mendapat musuh dalam
dalam bahasa Iban itu udah berdengah. Jadi bahasa Iban menyebut tato yang melekat di tangan ini namanya tugulon. Nah, ada juga tato yang melekat di leher di depan ini. Nah, kalau tato yang melekat di leher ini bagi laki-laki itu, jadi pastilah itu sebagai seorang laki-laki Iban. Jadi dia katakanlah jantan, perkasa. Tidak mungkin perempuan menggunakan tato itu. Nah, kalau perempuan apabila dia ada tato di tangan ini atau di tangan ini, di tangan lah ya, maka dia sebagai orang yang berkebolehan. Artinya mereka memiliki keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan, terutama yang berkaitan dengan uh, anyaman-anyaman, kemudian untuk tenun. Ada juga mereka mengerjakan yang lain untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Misalnya mereka bisa menanam, menganyam ya, menganyam aminan. Juga bisa juga mereka mengerjakan yang lain atau membuat bentuk yang lain, keperluan untuk hidup sehari-hari. Nah, jadi itu tadi identitasnya. Tadi bisa dilambangkan dengan tato yang melekat pada badan seorang laki-laki dan melekat pada badan seorang perempuan. Ada juga kalau kita menyaksikan pada zaman dulu, seorang laki-laki dulu kalau bergunting itu, kalau potong rambut itu bukan seperti macam potong kita sekarang, tapi mereka potong seperti begini dia. Begini terus ke belakang ini sampai sini dan ini dikikis. Jadi kikis dan ke belakang tetap panjang. Jadi laki-laki Iban dulu, kalau saya melihat yang tua-tua dulu, mereka punya gunting rambut seperti ini dia, seperti helm terus ke sini dan ke belakang tetap dan pakai sanggul. Jadi dia panjang rambutnya sanggul. Jadi itu juga melambangkan gunting mereka sebagai bangsa mereka. Nah, dulu pun, sekarang pun masih ada, tinggal sedikit lagi orang-orang tua yang mempunyai telinga laki-laki yang berlubang besar. Jadi dulu kaum Iban apabila dia sudah mulai umur tertentu, maka sudah dicucuk di bawah ini dan diteruskan lagi dengan benda-benda yang lain yang agak besar, kemudian dimasukkan agak besar terus sampai besar sehingga bisa masuk telunjuk kita ke lubang telinga kaum laki-laki. Dulu ya, tapi sekarang pun masih ada bagi orang tua-tua. Nah, kalau kita menyaksikan kalau gunting seperti helm itu tadi dan ke belakang dia panjang, kemudian ada sanggul, itu pastilah laki-laki Iban pada zaman dulu. Demikian juga kalau ada lubang telinga yang besar, sekarang masih ada mungkin, tapi tidak banyak lagi karena mungkin sudah banyak yang meninggal. Itu juga tanda sebagai identitas Iban. Itu yang melekat di badan. Kemudian bunyi. Nah, kalau bunyi ini, bahasa Iban ini, kalau dia menggunakan bahasa apa nih? Jakub Iban misalnya, bahasa Iban, itu dalam bentuk bunyi. Dalam bentuk bunyi. Jadi kalau kita mendengar bunyi, orang itu sedang berbahasa, kalau seandainya sepintas sekilas kita pernah kenal bahasa Iban, maka bunyi daripada bahasa Iban itu begini bunyinya, kedengarannya. Jadi dari bunyi itu tadi, dari pengertian apabila dia diterjemahkan ke tempat lain, kalau misalnya pulai atau pulang, mungkin ini Iban. Dan dari segi bunyi. Dan dari bunyi ini juga, karena melalui suara atau melalui mulut, atau didengarkan suaranya, misalnya mereka bisa bernyanyi atau berlagu, kemudian mereka bisa berpantun, kemudian juga mereka bisa misalnya nimang acara upacara adat tertentu, dan juga mereka bisa menggunakan kami bilang itu adalah pelandai, tapi itu sejenis alunan suara keperluan untuk meminta, ya, sesuatu yang diperlukan. Ini diberlakukan
apabila acara-acara riang gembira setelah upacara adat dilakukan atau sebelum tamu-tamu pulang dari rumah panjang apabila mereka datang untuk bergawai datang ke rumah panjang. Jadi mereka biasanya ada acara riang gembira. Kami bilang itu UT. Dan disitulah berbagai macam bunyi atau suara yang mereka keluarkan berupa alunan untuk meminta segala sesuatu, biasanya untuk meminta makanan ataupun meminta minuman kepada tuan rumah, tapi dengan bahasa yang kalau kita bukan juga kamus plase ya, tapi macam bahasa bukan juga sindiran tapi bahasa dalam dia kemukakan kepada mereka. Itu dari segi bunyi-bunyi suara. Ada juga kalau kita dengar bunyi melalui alat-alat kesenian misalnya. Misalnya sewaktu mereka menari menggunakan gong, menggunakan gendang, menggunakan kulinang, kemudian bebendai. Jadi sewaktu mereka membunyikan bunyi-bunyian untuk nari itu, maka kita kenal ini suku apa yang sedang menari ini. Tarian apa? Misalnya tarian perang Iban. Mungkin dia menggunakan alat-alat seperti apa. Kalau tarian Iban yang menerima tamu, seperti apa bunyinya? Seperti apa pakaian dia? Apa alat-alat yang digunakan dia untuk nari? Jadi kalau terima tamu, sangat jarang sekali mereka menggunakan katakan barang-barang tajam. Misalnya menggunakan mandau ya. Jadi kalau tari perang mungkin menggunakan mandau. Jadi dari segi tarian atau kesenian, dari segi alat-alat kesenian dipakai, maka kita bisa tahu ini identitas suatu suku bangsa atau identitas bangsa tertentu. Nah, Iban dia memiliki alat-alat kesenian seperti itu yang dia pakai. Nah, kemudian kita melihat lagi identitas dari Iban bisa dilihat daripada tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di rumah-rumah panjang. Di dalam kehidupan rumah panjang itu mereka berkomunal. Jadi identitas mereka juga bisa dilihat dari tempat mereka tinggal, yaitu tinggal di rumah panjang secara bersama-sama atau komunal, dan juga cara hidup di rumah panjang juga mereka berkomunal bersama-sama. Jadi keterikatannya kuat. Jadi identitas mereka dilambangkan oleh cara mereka bergaul, cara mereka berhubungan di dalam rumah panjang. Jadi berkomunal. Nah, ada juga identitas mereka bisa dilambangkan pada musim upacara tertentu. Apalagi musim sekarang ya, pada bulan 5 atau bulan 5 ini atau bulan 6 nanti pada musim gawai. Nah, pada musim gawai ini itu berbagai atraksi yang dibuat, berbagai upacara yang dibuat, dan berbagai tamu yang diundang. Muncul juga berbagai jenis upacara-upacara adat. Berbagai jenis juga kelengkapan-kelengkapan yang mereka pakai. Misalnya tadi tikar atau tenun kain yang digunakan untuk mereka upacara tertentu, upacara adatnya tadi. Jadi tenun juga itu boleh melambangkan identitas daripada bangsa Iban. Tenun ya, karena tenun itu ada juga motif-motifnya. Jadi motifnya bisa untuk keperluan untuk menerima tamu, untuk keperluan upacara-upacara tertentu, dan ada juga upacara yang berkaitan dengan ke pengampunan. Ada juga upacara yang menggunakan tenunan itu tadi atau puak itu tadi untuk keperluan orang mati. Jadi motif-motif yang disimpan pada tenun-tenunan itu tadi itu bisa menggambarkan juga
identitas suatu suku bangsa. Katakanlah Dayak Iban, beberapa motif yang ada di tenun itu mungkin bermacam-macam lah. Ada motif manusia, ada motif ular, ada motif bunga-bungaan, ada motif mungkin rebung, ada juga motif binatang yang lainnya. Itu berbagai macam motif-motif itu adalah bisa menggambarkan identitas mereka. Ada juga identitas mereka itu digambarkan pada tikar. Misalnya tikar beban, tikar yang atau tikar yang dibuat dari daun pandan atau daun tertentu lah yang mereka gunakan. Ada motifnya yang mereka buat juga di situ. Misalnya motif yang melekat pada tikar bermacam-macam motifnya. Jadi tikar juga itu ada motif yang digunakan untuk pesta untuk bersukacita, dan ada juga motif yang digunakan untuk keperluan orang meninggal atau untuk menyimpan tempat tidur orang mati sebelum dia diberangkatkan ke kuburan. Nah, itu pada tikar. Demikian juga pada tenun atau pok kumbuk itu tadi. Nah, identitas lain kalau kita melihat pada bangsa Dayak Iban ini adalah gawai. Jadi pada musim gawai ini mereka mengundang dari berbagai tempat. Kaum kerabat mereka diundang dan juga orang-orang di sekitar mereka juga diundang sesuai dengan keperluan mereka apabila mereka mengadakan upacara adat pada musim gawai itu. Jadi musim gawai ini adalah musim dia sebagai ucapan syukur. Utamanya dan ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur ini itu ada petugas-petugas yang dari luar atau dari rumah panjang sendiri melakukan tugas. Dan untuk mempersiapkan berbagai keperluan keperluan untuk upacara-upacara musim gawai itu tadi, mereka juga kadang-kadang dibantu dari rumah-rumah panjang yang lain. Jadi kemauan mereka hidup bersama-sama dan mau bersatu ini, segala sejalan itu juga merupakan suatu lambang mereka sebagai mau bersatu. Jadi identitasnya dilambangkan mereka sebagai bersatu, bersama-sama, segulai sejalai. Nah, dan kebiasaan orang Iban ini apabila musim bergawai, mereka biasanya beranau. Ranau ruai lah, beranau sesama orang-orang tua. Apa yang mereka bicarakan, yang mereka diskusikan adalah cara-cara hidup. Kemudian tentang keturunan, tentang wilayah atau menua. Jadi kalau mereka berbicara tentang wilayah, bagaimana mereka mendapatkan wilayah itu? Sudah berapa lama mereka tinggal di situ? Apa kesulitan apa yang mereka dapat peroleh di wilayah itu? Jadi bagi Dayak Iban, menua atau wilayah itu juga sebagai identitas mereka. Itu dilambangkan dengan mereka pernah tinggal di wilayah itu. Dan kadang-kadang zaman dulu orang Iban ini dia pindah dari rumah panjang satu, kemudian dia apabila tidak lagi berada di rumah panjang ini, mereka pindah lagi membuat rumah panjang yang baru di wilayah mereka. Demikian seterusnya, pindah sehingga sewaktu mereka hidup pada rumah panjang yang tadi, mereka tanam berbagai buah-buahan, tanam berbagai keperluan-keperluan lainnya untuk nafkah hidup mereka, dan kita menyebutnya sebagai Tembawang. Jadi Tembawang ini juga sebagai lambang daripada identitas Dayak Iban. Maka jangan heran itu Dayak Iban kalau kita melihatnya Tembawangnya begitu banyak. Karena dia pindah baru menetap. Nah, sekarang kalau kita melihat mungkin sudah mula menetap lah. Dayak Iban sudah mulai menetap
jarang lagi pindah-pindah karena mungkin rumahnya sudah permanen. Itu dari segi Tembawang. Yang lain, kalau kita melihat identitas bagi Dayak Iban, ini adalah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan. Sekarang sudah ada tulisannya, ada tulisannya. Tulisan Dayak Iban yang saya pernah baca dan pernah dilihat, diperlihatkan, penonton juga bisa buka nanti, yaitu huruf Dungging. Jadi huruf Dungging. Jadi huruf Dungging ini di salah satu huruf yang dibuat oleh uh, orang asal, namanya Jungging. Jadi Dungging. Jadi Dungging ini Iban, ya, suku Iban atau Dayak Iban, bangsa Iban. Dia dari daerah Sarawak. Dia menciptakan huruf. Bisa saja penonton atau Bapak Ibu saudara-saudari bisa membukanya di komputer atau di Google, atau silakan buka di YouTube untuk melihat huruf Dungging itu tadi. Nah, kita melihat identitas seperti itu dari segi jako, dari segi bunyi-bunyian bahasa ini tadi. Saya rasa tahu kita dari segi logatnya, ya, macam saya. Logatnya saja, oh mungkin ini Iban, mungkin ini suku ini bangsa ini. Dari segi logat saja tahu kan, logatnya saja. Nah, itulah tadi identitas Dayak Iban bisa digambarkan melalui hasil kerja tangan mereka atau dari hasil karya mereka, dan dari bunyi-bunyian dari suara mereka, bunyi-bunyian jako, kata, bunyi katanya, dan juga dari tempat tinggal mereka, dari segi Tembawang mereka, dari segi wilayah atau menua mereka, dan juga dari gawai atau pesta yang ada pada mereka. Misalnya tadi keterampilan dari anyaman mereka, dari segi puak kumbuk mereka atau tenunan mereka yang mereka buat. Ada juga dari identitas mereka yang mereka buat berupa ukir-ukiran yang melekat di rumah. Ada juga ukirannya, ukir-ukiran. Ini utamanya bagi kaum laki-laki. Ada juga dari alat perang misalnya, alat perang. Zaman dulu ya, tapi sekarang tidak ada perang lagi lah. Sekarang sudah berdamai, sudah saling bersatu padu dan bersama-sama, tidak ada perang lagi. Jadi sekarang sudah ada, misalnya perisai. Jadi di perisai itu ada ukir-ukiran. Jadi kalau saya dulu pun saya tahulah, apabila perisai ini diukir oleh satu suku bangsa, kita tahu, oh ini dia punya ini. Ini suku bangsa ini yang punya ini. Kalau dia terabainya, apabila lekukannya, ukirannya agak tajam, mungkin ini suku apa. Kalau agak tumpul lekukannya, itu suku apa atau bangsa apa. Nah, dulu sewaktu kita ikut gawai Dayak, biasanya di Pontianak ya, bahwa kita tahu kalau bunyi-bunyian untuk menari, kita tahu. Jadi walaupun kita tidak nonton, kita tahu dulu suatu tahun 1985, 86 sampai 88 ya, atau 89. Jadi kita tahu pada saat itu, karena dulu belum begitu banyak sanggar pada saat itu, pada tahun 87. Pada 87 itu saya masih bisa lah sebutkan di sini. Misalnya dulu ada Bengkawan, ada Sanggar Terabai, ada Sari Budaya, ada juga Sanggar Perbatasan, ada Engkong Kayan. Ya itu, pada saat ada Sanggar Sari Budaya, dulu kita tahu dulu. Ada Sanggar Terabai, ada Engkong Kayan, ada Bengkawan, ada Kenyalang Gayu, dulu ada Perbatasan, dulu ada. Jadi apabila kita mendengar sape,
wah ini pasti kayaan ini kan, kalau begitu. Oh ini pasti kayaan nari ini kalau kita dengar sampai. Nah kalau kita dengar pukulan-pukulan teman dari Sanggau itu, ya Sanggal Bengkawan, kita tahu, oh ini mungkin suku Jangkang atau suku apa kita dengar itu. Jadi dari segi bunyi-bunyian. Nah, habis itu kita dengar apabila ada nari teman-teman yang kanto, oh ini pasti kanto. Karena kanto kalau pukulannya sama saja lah, kurang lebih dengan Iban, bahasanya kurang lebih dalam banding grup lah dia. Jadi dengan berbagai apa nama alat-alat kesenian dan bunyi-bunyian dari alat-alat kesenian tadi, dari segi nari dan apa nampaknya, kita bisa mengetahui bahwa identitas bisa digambarkan melalui kreasi manusia, identitas ya. Nah, walaupun sekarang yang membunyikan alat-alat bunyi, yang melakukan daripada tari-tarian, kemudian yang bertato dan yang bergunting seperti saya kemukakan tadi, sekarang memang uh, sudah agak meluas. Jadi jangan heran kita kalau oh, suku tertentu dia pandai menari, akan suku tertentu dia pandai menari tarian daripada suku-suku lainnya. Kita ambil contoh lah teman-teman di Sarawak ya, waktu di menyaksikan di apa nama kampung budaya itu kan, berbagai lintas suku untuk menari, tapi mereka menarikan ini untuk tarian Indes ini, tapi macam-macam sukunya di situ. Ini tarian Indes ini macam-macam suku yang menari di situ. Jadi uh, penarinya atau yang melakukan tindakan-tindakan misalnya menatau dan seterusnya, itu memang identitasnya ya, tetapi pelakunya dia bisa bukan suku itu atau Dayak atau bangsa itu atau bangsa berkenaan. Nah, ini juga dengan adanya lambang-lambang identitas seperti ini juga, maka ini bisa digunakan sebagai media kita untuk pertemuan dan media untuk bersatu padu, media untuk saling menerima, media untuk saling belajar, dan sehingga perpaduan berbagai suku bangsa itu lebih baik dan lebih cepat terbina apabila uh, apa tadi identitas yang ada pada suatu suku bangsa dikembangkan secara baik dan katakanlah bermoral dan beradab, maka itu juga akan menarik minat daripada suku atau bangsa-bangsa yang lainnya sesama manusia. Dia bisa bersatu padu dan bersama-sama. Mereka bisa menari bersama, mereka bisa menyanyi bersama, mereka bisa membuat gawai dan suatu pesta bersama, mereka bisa membuat bentuk panitia bersama-sama, sehingga mereka bisa menghasilkan kreasi secara bersama-sama dengan tidak melupakan identitas dari masing-masing suku bangsa berkenaan. Karena kita tahu identitas masing-masing bangsa suku berkenaan itu merupakan kekayaan yang boleh dikongsikan secara bersama-sama dengan bangsa-bangsa sesama anak manusia itu. Dia bisa dikemas sehingga dia bisa dipakai untuk bersatu padu, dan sambil bersatu padu juga dia bisa uh, menciptakan riang gembira. Dan sekarang itu apa nama pesta-pesta gawai dan seterusnya, tari-tarian dan seterusnya, seni dan apa dan seterusnya itu bisa mendatangkan hasil atau bisa dipasarkan kalau dia bisa dikemaskan secara bersama-sama. Nah, kita melihat sekarang itu identitas-identitas yang dikembangkan itu dia bisa bentuk dalam bentuk bunyi. Sekarang sudah muncul misalnya di kaset, kemudian tarian-tarian kita bisa melihat dia di video, dan juga apa nama gambar-gambar, bentuk-bentuk seni atau bentuk apa namanya kreasi manusia yang lainnya bisa dikeluarkan di video dan sebagainya dalam atau berupa asal dari etnis bangsa bersangkutan. Jadi dengan kata lain, identitas ini apabila dikembangkan dengan moral dan secara adab,
maka dia akan membawa manfaat bagi sesama manusia untuk bersatu padu, menghargai, menghormat, mengangkat kemanusiaannya secara bersama-sama agar manusia sama-sama beradab. Demikian hal ini dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, apabila ada masukan yang baik bagi kita semua, bagi kelengkapan pembicaraan kita berikutnya, saya dengan senang hati untuk menerima masukan dari Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Terima kasih. Saya memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.